Nggak akan ada matahari kembar itu. Ini kultur bangsa. Ini batas ujian maksimum dari PDI Perjuangan. Sehingga meskipun rumah PDI, rumah nasionalis Soekarnois, rumah Partai Wong Cilik, ini juga dibakar. Tetapi paling tidak kami bisa mempersembahkan kemenangan 3 kali berturut-turut. Tapi itu kan kader Anda, Mas. Apa yang bisa publik dapatkan dan pelajari dari situasi ini? Ya kekuasaan kan bisa merubah seseorang. Saya kok berani menyimpulkan dan sepakat dengan banyak orang mengatakan tampaknya problemnya di partai politik memang. Ada banyak kesepakatan-kesepakatan yang harusnya kita lakukan di masa yang lalu. Kita pertahankan, kita jaga dan kita bikin terus-menerus yang pada akhirnya itu menyembelih kita sendiri. Ketika kita tidak mengkritisi pemilu ini, maka ini sama saja membunuh masa depan kita. Berarti PDIP memang telah firm untuk menjadi oposisi. Kalau memang ternyata hasil yang akan diumumkan oleh KPU nanti pada tanggal 20 itu sebangun dengan apa hari ini? Cara pandangnya menurut saya harus diluruskan dulu. Oke. Bahwa segala sesuatunya bukan dari tergantung PDI Perjuangan. Tergantung cara pandang kita terhadap Indonesia masa depan. Apakah kita masih perlu adanya pemilu? Atau kita masih pengen seperti Orde Baru, hasil pemilu sudah diketahui. Pemilu kemarin kalau kita lihat dari pernyataan Muhammad Qodari, kalau kita lihat dari pernyataan para elit-elit partai yang dekat dengan Pak Jokowi, itu tanggal sebelum-sebelumnya sudah mengatakan pasti menang 1 putaran. Nah, kita tergantung cara pandangnya. Kalau kita masih ingin pemilu yang berkedaulatan rakyat, itu merupakan suatu wahana bagi rakyat untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya, konsepsinya masa depan yang harus dijawab oleh partai dan calon presiden wakil presiden. Sekiranya kita masih menganggap itu penting, demokrasi itu penting, the freedom of speech itu penting, ya mari kita bersama-sama bergerak membangun kesadaran bersama bahwa bangsa ini menghadapi ancaman. Ketika nanti pemilu nggak ada gunanya karena berbagai praktek diterapkan melalui abuse of power, dan kemudian bagaimana penggunaan APBN, dana rakyat yang di dalam konstitusi itu setiap rupiah pun harus dipertanggungjawabkan untuk rakyat. Ini bisa dilakukan automatically adjustment, dipotong semuanya 5% lalu dipakai untuk bansos. Yang punya otoritas bansos itu adalah presiden yang kemudian punya afiliasi kepentingan-kepentingan untuk memenangkan pasangan 02 karena ada anaknya. Nah, ini harus kita lihat secara kritis, secara bersama-sama bahwa ini ancaman bagi demokrasi, ancaman bagi nilai-nilai kehidupan berbangsa. Kita ini bangsa dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Kalau cara-cara ini dibiarkan, buat apa pendidikan budi pekerti? Dan mohon maaf, buat apa kita mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, membangun peradaban bagi bangsa dan negara, kalau yang menang adalah mereka yang mengkhianati nilai-nilai demokrasi itu karena ambisi kekuasaan. Kalau yang menang adalah punya rekam jejak yang kurang baik di masa lalu. Ini yang paling bahaya. Sehingga nanti semua jalan pintas. Anda dengan kekuasaan Anda bisa merubah undang-undang. Maka gunakanlah kekuasaan segala cara. Buat anak kamu, buat cucu kamu, semuanya kamu sah untuk gunakan selama itu memenuhi legal formal. Ini kan yang paling berbahaya, tapi kita tidak tahu implikasinya. Sahabat kami bertemu dengan beberapa dubes yang lalu memandang ini sebagai persoalan serius. Kami melihat yang namanya rekayasa hukum di MK bukan kemampuan menggolkan sosok yang seharusnya tidak memenuhi syarat, tetapi kemampuan untuk mengintervensi suatu lembaga yang seharusnya independen dan merdeka. Lalu mereka mengatakan, kalau itu saja bisa diintervensi, siapa yang menjamin investasi kami? Kalau hukum setiap saat di Indonesia bisa berubah oleh intervensi kekuasaan. Ini kan menjadi suatu krisis terhadap supremasi hukum kita. Inilah yang kami perjuangkan. Maka bukan PDI Perjuangan harus di depan bahwa kami mengemban nama demokrasi Indonesia. Bu Mega memiliki suatu legacy di dalam melawan pemerintahan yang otoriter, itu membangun tanggung jawab sejarah bagi PDI Perjuangan terhadap masa depan. Tapi mari kita bersama-sama, jangan pernah menggantungkan bangsa ini pada orang per orang. Ada satu pintu di mana kemudian bisa menjadi alat ukur
untuk menguji apa yang jenengan tadi sampaikan. Masih kita perlu pemilu nggak sih? Bernama angket. Sedang diungkapkan ke publik. Per hari ini, Mas, bagaimana rencana itu? Ya, angket ini kan memang hak konstitusional dari DPR. Yang tentu saja agar memiliki legalitas diatur suatu prosedur-prosedur atas hak angket ini. Karena ini sangat serius, implikasinya sangat luas terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang diduga melanggar undang-undang atau konstitusi dan itu berimplikasi banyak terhadap bangsa dan negara. Okay. Pemilu itu implikasinya sangat luas. Maka kami ingin tegaskan, hak angket ini bukan hak DPR semata, tetapi juga hak bagi rakyat untuk menjaga kedaulatannya. Agar rakyat jangan direpresentasikan dengan sembako. Agar rakyat jangan dipresentasikan dengan tidak memiliki suatu sikap sehingga intimidasi itu bisa berhasil. Agar rakyat kemudian ya mampu menyampaikan ya seluruh kehendaknya. Dan inilah yang menjadi ancaman kita. Maka angket secara prosedural itu mudah karena kami punya 129 anggota DPR RI. Kemudian cukup tambah 1 fraksi. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah kesadaran bersama. Yang tadi membuka suatu pertanyaan apakah pemilu ke depan masih perlu. Atau jangan-jangan pemilu sudah tahu hasilnya sebelum pemilu dilaksanakan. Seperti Orde Baru. Itu yang menjadi kritik beberapa pakar dari luar negeri ketika Pak Harto berkuasa. Bagi kami meyakini itu. Maka pergerakan civil society membangun kesadaran bahwa pemilu ini tidak beres, pemilu presiden, pemilu legislatif pun juga. Tapi kita fokuskan kepada pemilu presiden terlebih dahulu. Ini sangat penting untuk dilakukan. Dan bagi kami sudah mempersiapkan itu. Naskah akademik sudah direview oleh beberapa pakar dan nanti akan senafas dengan proses yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini akan mudah sekali menghadapi penghadangan. Berbagai intimidasi sudah dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum tadi. Karena sekarang kan KPK, kepolisian, kejaksaan itu kan sudah di bawah otoritas eksekutif yang di bawah presiden. Dan ini nyata. Faktor persoalan di tambang, persoalan kemudian diimpor beras, itu kan tidak pernah diusut. Masalah gula. Nah, tetapi terhadap yang punya kepentingan-kepentingan politik ini sepertinya ada jalan tol. Maka bagi kami hak angket itu adalah hak konstitusional Dewan DPR RI yang juga harus di backup oleh kesadaran rakyat, kesadaran kelompok pro demokrasi, kesadaran civil society. Nah ini toh waktunya juga masih ada. Apalagi kalau kita lihat sekarang anggota legislatif ini kan masih fokus pada mengamankan dirinya di daerah pemilihannya. Nah sehingga kami akan melihat momentum. Tetapi jelas kami terhadap pemilu yang dalam prakteknya itu adalah sangat manipulatif, perpaduan antara 71 dan 2009, maka kami menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Naskah akademiknya, kemudian pergerakan masyarakat sipilnya, partainya, karena kami pasti akan menghadapi penghadangan. Karena ada pihak yang belum baru dengan ide angket saja. Wow, sudah ketakutannya luar biasa. Karena memang ada yang mau ditutupin tadi. Bahkan kemudian, ini di luar kelajiman, kalau katakanlah menang seperti quick count 58%, ngapain dilakukan konsolidasi kekuasaan oleh Pak Jokowi pasca Pilpres? Konsolidasi kekuasaan pasca Pilpres. Padahal Pilpresnya belum selesai. KPU belum menetapkan hasil. Seperti apa konsolidasinya? Ya, misalnya memasukkan Partai Demokrat di dalam bagian dari kekuasaannya. Sehingga dengan spirit membangun the majority. The majority can do wrong. Ini kan yang mau coba dibangun. Nah ini kemudian berbagai bentuk. Ya termasuk skenario-skenario barisan nasional. Kemudian digeser isu ke pilkada. Di mana isu-isu nepotisme itu semakin telanjang dibahas. Yang menguburkan seluruh persoalan-persoalan
betapa kita ini selalu mimpi buruk, aktivis itu selalu mimpi buruk, para akademisi itu selalu mimpi buruk ketika bersuara bebas, bersuara kebenaran pada zaman Pak Harto. Ini sepertinya mau ditutup sejarah itu. Civil society sudah bergerak, Mas. Tadi siang pada saat kita ngambil gambar ini, saya hadir di UI di Salemba. Itu beberapa tokoh itu berkumpul di situ banyak sekali. Itu mengeluarkan sebuah komunike. Saya belum bisa menampilkan komunikenya. Tapi secara formal apapun namanya, katakanlah kita bicara soal angket, itu tetap saja bicara tentang kekuatan real yang ada di parlemen. PDIP hari ini, karena kalau diajukan angket berarti kan yang bekerja adalah hasil pemilu 2019. PDIP masih memiliki 129. Penembak-penembak terbaiknya PDIP juga yang tampaknya banyak yang gagal ya. Itu masih bisa bekerja nantinya untuk angket itu. Tapi kalau cuma PDIP sendiri saja kan tidak bisa ya. Maka saya pengen tahu, saya mewakili pikiran publik, saya pengen tahu komunikasi yang Anda lakukan bersama dengan partai-partai itu seperti apa? Setidaknya dari kubu 01 ya. Karena wajar juga sih kalau kita curiga yang mengatakan bahwa tampaknya di situ juga sudah tidak solid. Ada kemungkinan PKB dengan Nasdem itu akan bergeser ke pemerintah. Itu seperti apa, Mas Hasto? Yang dilihat bukan bergesernya, tapi kenapa bergeser. Disitulah instrumen hukum yang dimainkan. Maka ini saya persis karakter yang dibangun itu adalah sama dengan pemerintahan otoriter zaman Pak Harto. Nah, maka ujian dalam sebuah politik itu adalah menyampaikan suatu sikap meskipun itu menentang arus. Karena kebenaran di dalam politik itu seringkali diuji oleh waktu. Keadilan dan kebenaran tidak datang tiba-tiba. Maka kami tadi bertanya, ini harus dibangun kesadaran dulu apakah masih perlu ada pemilu ke depan atau tidak. Karena sekarang udah banyak mengatakan pilkada udah nggak perlu. Semua kan udah mau disetting. Udah mau diatur, direplikasi. Ini kan yang membahayakan. Maka berbicara dengan tentang angket itu sebenarnya juga berbicara tentang suatu nilai-nilai tadi. Apakah kedaulatan rakyat yang kemudian ditampilkan di dalam setiap pemilu itu masih perlu? Atau kita masuk di dalam suatu spirit Machiavelli tadi yang menginginkan demi ambisi kekuasaan segala sesuatunya diatur oleh elit dan rakyat cukup dikasih bansos. Ini kan yang harus kita koreksi sebenarnya. Dengan kekuatan PDI Perjuangan sebesar 128 kursi dan kami punya Mbak Puan sebagai ketua DPR tentu ikut menjadi suatu penentu di dalam menggolkan hak angket tersebut. Meskipun kalau kita lihat dari upaya mengganjal hak angket itu ranjau-ranjaunya kan begitu banyak yang mencoba untuk ditebar. Dan kemudian dengan mengatakan ya pemilu sudah selesai. PDI harusnya move on, nggak perlu melihat masa lalu. Tapi dengan melihat apa yang terjadi saat ini secara kritis, bukankah kita ingin menyelamatkan masa depan terkait dengan pemilu, terkait dengan nilai-nilai demokrasi, terkait dengan marwah kita sebagai bangsa yang sejak awal menempatkan kedaulatan rakyat itu sebagai aspek terpenting. Karena kita ini kan bangsa ini ada dulu sebelum negara ini ada. Rakyat ini ada dulu sebelum negara ini ada. Negara baru diproklamirkan 17 Agustus 1945. Tapi sebagai bangsa kan sudah ada. Bangsa yang mengandung suatu cita-cita. Saya teringat Bung Akbar ketika saya ke Solo. Saya nggak pernah lihat memperhatikan patung Adi Sumarmo. Tiba-tiba saya perhatikan itu patung Adi Sumarmo, saya berdialog. Usianya masih 25 tahun. Kemudian Halim Perdana Kusuma sekitar 27 tahun, Adi Sucipto. Mengapa mereka punya semangat pengorbanan ya menempuh jalur mati melawan sistem pertahanan udara Belanda yang luar biasa dan mereka tahu akan ditembak. Bahkan pada usia sangat muda. Usia yang sangat muda. Ini kan karena mereka tergerakkan oleh suatu imajinasi bahwa kemerdekaan kita adalah suatu jembatan emas kata Bung Karno. Jadi negara ini dibangun dengan semangat pengorbanan yang luar biasa. Masa sia-sia? Bu Mega itu ketika mengambil keputusan Prof. Mahfud itu berzikir setiap malam dengan tasbih merah untuk mendapatkan ya suatu penilaian secara jernih. Dan penilaian dari Bu Mega, bangsa ini memerlukan suatu tokoh
seperti Prof. Mahfud yang akan melakukan reformasi hukum. Karena di Republik ini dari berita Tempo yang namanya dana pengurangan emisi karbon hampir 400 sekian juta itu saja dikorupsi. Malah menguntungkan pihak-pihak pengusaha sawit. Jadi kalau suara dikorupsi itu kan sudah mencerminkan suatu kerusakan yang sangat luar biasa dari bangsa ini. Lalu buat apa para pahlawan itu berkorban? Kalau kita nggak meyakini hal yang sama bahwa Republik ini bisa baik, bahwa bangsa Indonesia ini bisa baik oleh pengorbanan para pahlawan bangsa yang lebih memilih persatuan karena cita-cita kemerdekaan, memilih berkorban melalui jalan mati, jalan pengorbanan menjadi kusuma bangsa. Kalau sekarang kita menihilkan seluruh nilai-nilai itu hanya karena ambisi kekuasaan, maka buat saya pribadi meskipun juga menghadapi intimidasi, ya udah kita hadapi sebagai bagian dari catatan sejarah. Itu memang suatu hal yang menunjukkan bagaimana kami bertahan di tengah berbagai gempuran yang luar biasa. Gempuran secara masif terjadi abuse of power. Dan yang sangat kami sayangkan itu justru dipimpin, dilakukan oleh sosok Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi penjaga norma, penjaga di dalam membangun kultur demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah dari situlah ini batas ujian maksimum dari PDI Perjuangan. Sehingga meskipun rumah PDI, rumah nasionalis Soekarnois, rumah Partai Wong Cilik ini juga dibakar, tetapi paling tidak kami bisa mempersembahkan kemenangan 3 kali berturut-turut. Meskipun ya kursi harus turun, tetapi itu sebagai suatu konsekuensi dari suatu sikap menjaga konstitusi. Karena PD Perjuangan menempuh jalan konstitusi, jalan demokrasi sebagai jati diri dan karakter dari PD Perjuangan yang ikut berperan penting melalui Ibu Megawati Soekarno Putri dan barisan-barisan Soekarnois saat itu di dalam melawan kekuasaan otoriter Pak Harto. Nah di sini setidaknya bisa bertahan. Jadi kalau kami simpulkan dari pemilu, ya ini menggambarkan sebagai perpaduan antara pemilu 71 dan pemilu 2009. Karena yang kami hadapi adalah suatu abuse of power itu. Mas, tadi ada kalimat yang sejujurnya saya sudah membayangkan jenengan akan mengatakan itu, tapi tetap saja saya kaget. Membakar rumah PDIP. Dan itu kan banyak bukti. Iya. Andi Wijayanto ketika ketemu dengan Bapak Jokowi kemudian menantang, kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat. Targetnya salah satu kan menurunkan suara PDI Perjuangan. Apakah itu suatu karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin dari suatu negara besar yang mengedepankan nilai etika, moral, dan juga falsafah kehidupan berbangsa yang namanya Pancasila? Tapi itu kan kader Anda, Mas. Apa yang bisa publik dapatkan dan pelajari dari situasi ini? Ya kekuasaan kan bisa merubah seseorang. Apalagi di dalam berbagai teori kekuasaan dikenal Machiavelli. Dan awalnya kan berangkat dari upaya untuk perpanjangan. Dan kemudian perpanjangan jabatan gagal, kemudian 3 periode. Kami lebih memilih pada jalan konstitusi meskipun implikasinya sangat pahit kalau instrumennya adalah naik kursi, menang pemilu. Okay. Tapi instrumen yang kami pakai kan menang pemilu penting karena itu tujuan dari sebuah partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi menang kan kita dibatasi oleh norma, oleh cara-cara yang baik. Karena kami diajarkan ketika di dalam menang itu kita mengabaikan jati diri, kemudian merusak kultur dari demokrasi. Kami dalam nilai-nilai falsafah yang kami yakini ada yang namanya apes dalam istilah Jawa. Jadi kekuasaan gak akan mendapat manfaat, tidak akan menjadi berkah. Ya contohnya Pak Harto dulu dengan segala cara, bahkan 3 juta nyawa meninggal. Kemudian konsolidasi kekuasaannya luar biasa, bisa bertahan 32 tahun.
menumpuk kekayaan luar biasa. Tapi pada akhirnya, apa yang dibawa bagi kemajuan bangsa ini? Dalam konteks pendidikan, dalam konteks research dan inovasi, dalam konteks kedaulatan kita sebagai bangsa, dalam konteks kita mengejar ketertinggalan. Kita malah kalah dengan Korea Selatan, kita kalah dengan Thailand, dengan Singapura. Mas, karena saya berbicara dengan Sekjen PDIP, maka saya ingin menyelesaikan bagian posisi politiknya Pak Jokowi. Karena belum pernah ada pernyataan soal itu. Bahwa apakah dia masih orang PDIP, yang dulu Mas Ganjar di sini saya tanya, dia katakan realitasnya dia masih punya KTA PDIP. Tapi karena saya bicara dengan Sekjen, saya mau tanya, per hari ini di benak Anda sebagai Sekjen? Ya secara formal, dan kita ini kan suka formalitas, itu memang beliau ber-KTA. Pak Jokowi pernah menjadi wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tetapi dalam konteks keputusan-keputusan politiknya, ya saya harus berani mengatakan bahwa sudah jauh dari kultur yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Jauh atau masih anggota, Mas? Secara formal masih anggota. Tapi masuk kita memecat presiden yang kebetulan juga anggota dari PDI. Tapi saya tetap tidak mengerti, Mas. Tapi rakyat kan pada akhirnya juga tahu bahwa politik itu dibangun bukan dalam kerangka formalitas adanya KTA, tetapi dari perilakunya, dari keputusan-keputusan yang diambil. Selama ini kami menjadi benteng yang baik. Ketika menghadapi krisis akibat COVID, kami yang terdepan. RU pemilu nggak usah dilakukan perubahan dulu. Kemudian ketika ada RU Cipta Kerja, meskipun secara ideologis itu banyak hal-hal yang bertentangan, tetapi kita melihat realitas saat itu, siapa yang tidak gemetar menghadapi COVID terhadap kehidupan rakyat, terhadap korban yang setiap hari berjatuhan. Maka kami kan membuka ruang demi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Dan kalau situasi normal kita koreksi kembali. Itu kan dukungan yang luar biasa. Sama ketika anak ranting PAC kami, rasanya belum hilang lelahnya ketika berjuang untuk pemilu dari wali kota Solo, pilkada DKI, pilpres putaran 1 dan 2, dan kita bukan menjadi pendukung utama yang merepotkan. Lihat aja dari rekam jejak penempatan jabatan-jabatan strategis, atau katakanlah dari konteks mendayagunakan sumber negara bagi kepentingan elektoral. Saat itu kekuatan oposisi itu hanya NU dan PNI, kekuatan yang mengkritisi. Dan ini ditaklukkan dengan segala cara. Nah kalau sekarang penaklukan itu kan dengan instrumen hukum. Nah sehingga seseorang tersandera, apalagi pemilu sudah berjalan berkali-kali dengan wataknya yang kapitalistik. Untuk menang pemilu diperlukan resources yang cukup besar sebagai instrumen yang utama. Akibatnya saling menjerat satu sama lain, sehingga dicari dengan seluruh pendekatan hukum selalu ketemu. Ditinjau dari SPJ-nya misalnya nggak beres, proses tender atas proyek-proyek strategis nggak beres, instrumen itulah yang akan dipakai. Dan inilah yang kemudian kalau zaman Orde Baru itu melakukan stabilisasi politik dengan melakukan fusi, Barisan Nasional suatu bentuk fusi. Hanya identitas dari masing-masing partai tetap kekuatan berbadan hukum. Tetapi ketika motif itu adalah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi resources, bagi-bagi sumber daya negara yang seharusnya untuk rakyat. Lalu nanti kemudian dibagi siapa yang menguasai downstream CPO, siapa yang menguasai downstream batu bara, siapa yang menguasai hilirisasi dari nikel. Itu akan ada potensi-potensi konflik yang sangat luar biasa. Dan di dalam praktek tata pemerintahan nggak akan ada matahari kembar itu. Ini kultur bangsa nggak akan. Jangan sampai nanti ada presiden struktural, ada presiden horizontal. Iya, itu yang saya bayangkan. Yang kemudian menggunakan kekuatan quote and quote Barisan Nasional atau semacam UMNO itu sebagai alat penekan bagi presiden yang terpilih. Karena asumsi sejak awal mengapa ada muncul perpanjangan jabatan itu kan sama dengan narasi Orde Baru yang mengatakan akselerasi modernisasi.
25 tahun ke depan, saat itu Pak Ali Murtaba mengatakan seperti itu untuk Indonesia bisa lebih maju dari Jepang. Sekarang sama narasi untuk 2045. Karena untuk 2045 maka harus dikonsolidasikan. Maka harus ada barisan nasional yang memimpin adalah Pak Jokowi. Sehingga kemudian presiden yang kita belum tahu itu hanya menjadi alat dengan alasan Indonesia 2045. Ini legitimasi yang dibangun dan alasan-alasan pragmatisme pembangunan yang coba dibangun bahwa sepertinya bangsa ini betul-betul tergantung pada orang per orang. Karena itulah pernyataan para kelompok-kelompok civil society termasuk para pakar politik ya seperti Profesor Lipi yang mengatakan bahwa kita ini pemilik bersama atas republik. Sehingga republik tidak bisa dikendalikan oleh orang per orang. Ini yang sangat menarik. Ini adalah negara gotong royong yang memiliki suatu cita-cita besar. Sehingga konsepsi barisan nasional itu di dalam praktek sebagaimana disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti itu tidak relevan dengan sistem politik, budaya politik kita. Kecuali logika yang mau dipakai adalah logika Machiavelli. Diperlukan kekuatan yang terpusat dan yang lain harus minggir. Nggak perlu kekuatan penyeimbang. Semua direktif lagi persis yang dibayangkan misalnya itu seperti yang di Tiongkok atau kemudian yang di Rusia. Itu pun itu dibangun dengan suatu mekanisme internal yang sangat mapan. Tapi bagaimana kalau kemudian narasi tentang Barisan Nasional itu mengatakan ini agar kemudian pemerintahan bisa lebih efektif pada tingkat yang lain, misalnya untuk pilkada bisa lebih terukur. Karena ya sama, narasi yang dibangun oleh Orde Baru juga sama. Kita tahu hasilnya. Bahkan dulu kemudian muncul monoloyalitas dengan alasan semua harus berjuang bagi bangsa dan negara. Tapi bangsa dan negara kan pada akhirnya kan elit. Ditentukan oleh elit yang kemudian menutup diri terhadap kritik. Saat ini kan sudah ada yang mencoba bersikap kritis. Pak Ganjar baru berbicara angket saja sudah ada yang mengadukan ke KPK. Kan ini sama, hanya pendekatannya yang berbeda, instrumen yang dipakai berbeda. Maka bagi kami sekarang kalau kita evaluasi secara kritis pemilu 2024 khususnya Pilpres, sekarang ini sudah menyangkut masalah masa depan bangsa untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jangan sampai akhirnya disandera oleh suatu majority power yang dengan berbagai legitimasi yang dibangun, alasan-alasan yang dibangun, tapi ujung-ujungnya juga oligarki. Sama dengan Orde Baru. Saya setuju pada bagian ini, Mas. Setidaknya saya membayangkan PDIP akan menjadi pagar agar kemudian seluruh kekhawatiran jenengan itu ada yang memperjuangkannya, ada yang melakukannya. Lowong Anda pemenang pemilu kok, meskipun memang kursinya berkurang. Pada bagian ini saya masih tetap berada pada isu tadi itu.